Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama Allah memberikan kita Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal siapa pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengikuti panduan manusia terbaik yang telah diutus kepada manusia untuk menyampaikan risalah langit, risalah Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tentunya sudah dijanjikan dengan Islam dan iman ini akan meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Di dunia punya panduan hidup. Dan tentunya pada malam ini pun kita berkumpul bersama-sama di kajian online Sirah Nabawiyah kita sebulan sekali. Juga tentunya tujuannya untuk lebih memperdalam Islam kita dan mempelajari Sirah Nabawi. Sebenarnya kita sedang mempelajari salah satu dari sumber utama dari agama kita. Karena memang ayat-ayat Al-Quran sebab nuzulnya diambil dari Sirah Nabawiyah. Juga kita jadi mengenal tentang hakikat agama Islam karena kita belajar dari awal kejadian Nabi SAW sebelum lahir, bahkan pada saat lahir, masa remaja, pernikahan sampai diutusnya menjadi Nabi. Dan akhirnya kita juga mempelajari bagaimana pada saat beliau wafat alaihi salatu wassalam dalam kondisi agama ini sudah sempurna. Nah, kita sudah sampai teman-teman sekalian insya Allah pada malam ini masuk Islamnya sahabat yang mulia Hamzah radhiyallahu anhu. Namun sedikit saya review karena cukup lama sempat kita terhenti karena adanya bulan Ramadan. Terakhir kita bahas adalah kisah Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ini adalah ahli berdebatnya Quraisy, di mana waktu orang-orang Quraisy melihat Nabi SAW terus berdakwah, makin hari makin bertambah pengikutnya, maka mereka mendatangi Abu Talib pamannya, kemudian minta agar Abu Talib melarang ya Nabi SAW untuk berdakwah. Tentu ini ceritanya cukup panjang, kita ringkaskan. Kemudian Abu Talib pun menolak dan tidak mau peduli lagi dengan teguran-teguran Quraisy. Maka orang-orang Quraisy akhirnya mengirim orang yang mereka anggap cerdas, pandai berdebat. Dia adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah pun mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang engkau telah lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, berikut keyakinan mereka, juga mencaci maki sesembahan kami." Padahal sebenarnya Nabi SAW tidak lakukan itu ya. Nabi SAW cuma melarang mereka menyembah berhala supaya mereka itu tidak sesat, tidak salah. Hanya mengajak mereka berpikir, mengatakan bahwasanya berhala ini kalian yang buat sendiri, kalian yang pahat, kalian yang warnahi. Kenapa kalian memanggil sesuatu yang tidak bisa mendengar dan juga ya tidak bisa merespon gitu ya. Mereka anggap itu adalah hinaan, hinaan terhadap berhalanya, hinaan terhadap orang tua mereka yang sudah terlanjur menyembah berhala tersebut ya. Lalu Al-Walid menawarkan sesuatu yang unik gitu ya kepada Nabi SAW. Apa dia bilang? Bila penyebab masalah ini adalah karena engkau sakit kena sihir, sakit jiwa atau karena ada sihir, maka kami akan kumpulkan seluruh harta kami agar mendatangkan tabib terbaik untuk Muhammad ya, agar kau bisa sembuh. Nabi SAW diam. Karena tidak respon, maka dia bilang, kalau seandainya dakwamu ini targetnya hanya untuk menjadi orang kaya, maka kami janji akan mengumpulkan semua harta kami yang terbaik, lalu kami akan memberikan kepadamu dan menjadikanmu sebagai orang yang paling kaya di antara kami. Kalau sakit diobatin, ya. Kalau mau kaya diberikan kekayaan. Yang penting berhenti dakwah. Nabi SAW diam. Orang ini mengatakan, bila engkau hai Muhammad menginginkan kemuliaan, ya, kedudukan, martabat, kami akan menyanjungmu. Kami akan jadikan engkau orang Quraisy yang paling dihormati. Nabi SAW diam. Orang ini bilang lagi, bila seandainya hai Muhammad, engkau ingin menjadi raja Mekah, raja Quraisy, kami akan nobatkan kau jadi raja kami. Yang penting berhenti berdakwah. Orang juga tidak membuat Nabi SAW respon. Lalu dia bilang, bila engkau menginginkan wanita, maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik kami. Engkau tinggal memilihnya. Semua hal ini tidak direspon oleh Nabi SAW. Nabi diam saja. Setelah melihat itu, dan Al-Walid sudah tidak lagi yang dia harus sampaikan karena semua penawaran duniawi sudah ditawarkan, maka kata Nabi SAW, apakah engkau sudah selesai hai Walid? Dia mengatakan iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sekarang dengarkanlah dariku baik-baik. Ini jawabannya. Nabi SAW tidak menjawab dari sisi beliau. Beliau hanya membaca
13 ayat pertama dari surah Fussilat. Surah nomor 41. Dan Al-Walid orang Arab. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Dia faham benar gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fussilat ayat surah nomor 41 ayat 1 sampai 13. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. Sampai ayat 13 ini tentu ada kejadian ya. Ayat ini terjemahannya Hamim. Huruf-huruf yang pertama di awal Al-Quran adalah Allah lebih tahu maknanya. Diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan Nabi SAW tidak merespon semua penawarannya Al-Walid. Cuma membacakan ayat Al-Quran. Ini yang saya bacakan. Hamim Al-Quran. Kitab yang diturunkan dari Allah Tuhan maha pemurah lagi maha penyayang. Itu bukan dari sisiku. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mau mengetahuinya. Ya, kamu mengerti hai Walid, ini bahasa Arab. Ya. Yang, itu ayat 3, ayat 4-nya, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Maksudnya berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh nanti masuk surga, di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat masuk surga. Dan pemberi peringatan bagi orang yang membangkang, keras kepala, kufur. Mereka akan kena ancaman, kesengsaraan dunia, juga masuk neraka di akhirat. Tapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Ayat 5-nya, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami. Ya. Dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dengan kamu ada dinding pemisah. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami pun bekerja. Jadi ini perkataan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Nabi ulangi, ternyata di ayat ini memang disebutkan. Di ayat 6-nya, katakanlah, bahwa, hai Muhammad, jawab orang-orang Quraisy itu, bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, sama manusia sama. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Allah maksudnya. Ayat ke-7, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ayat 8, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 9-nya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Saya pantas gak Allah disekutukan, dipartnerkan dengan patung-patung itu? Yang bersifat demikian, yang menciptakan langit, bumi ini 2 masa, itu adalah Rabb semesta alam. Ayat 10-nya. Dan dia juga Allah yang telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia juga memberkahinya, bumi itu sehingga keluar hasilnya. Dan dia pula yang menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Manusia tahu kadar makanannya, kapan dia lapar, kapan dia kenyang, hewan-hewan. Semua dikasih makanan. Dalam 4 masa Allah tentukan semua itu. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ayat 11-nya. Kemudian dia Allah menuju kepada penciptaan langit. Dan langit itu masih merupakan asap di saat itu. Lalu dia berkata kepadanya, langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa.
Maka keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Langit dan bumi tunduk kepada Allah. Ayat 12-nya. Maka dia menjadikan 7 lapis langit dan dalam dua masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, masing-masing ada penghuni dan juga ya kehidupannya di sana. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bumi, yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita, dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya, tidak pernah goncang, tidak pernah ada masalah. Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 13-nya langsung peringatan dari Allah. Jika mereka berpaling, hai Muhammad, mereka gak mau beriman pada Allah, gak mau mengikuti risalahmu, maka katakan pada mereka, aku telah memberikan peringatan kepadamu tentang petir atau dengan petir, seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud, dan kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh. Dua suku Arab yang binasa karena mereka kufur kepada Nabi mereka. Setelah membaca ayat ini, ya, Al-Walid diam, merenung. Dan pada saat tiba di ayat 13, Al-Walid langsung berdiri. Dia tersentuh dengan ayat tersebut. Lalu dia memegang mulut Nabi SAW seraya mengatakan, ya, jangan kau ulangi hai Muhammad. Ya. Dia mengatakan, jagalah hubungan kerabatmu. Artinya kalau ini benar, binasa semua orang Quraisy ini. Kena akan disambar di petir sebagaimana kaum Ad. Kaum Ad mereka tahu tempatnya. Ya. Kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud mereka tahu tempatnya. Dia mengatakan 3 kali, lalu dia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan surah sampai habis. Ya. Lalu berkata, inilah yang aku miliki. Engkau butuh jawabannya? Kau bilang kalau sakit dibuatkan dokter, mau kasih harta, mau nikahkan, mau kasih kerajaan, mau kasih jabatan, kemudian tidak ada yang semua itu. Ini saja. Aku utusan Allah, aku menyampaikan syariat Allah. Kalian tetap dengan jabatan kalian, kalian tetap dengan harta kalian, yang penting ikuti syariat Allah. Itu aja, gak lebih daripada itu. Maka Nabi SAW pun tidak berdialog dengan Al-Walid, tetapi hanya membacakan padanya ayat Al-Quran, dan dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid akhirnya tidak dapat melanjutkan dialognya. Ini pertama kali dia mendengarkan Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan, serta dia langsung mendengar dari lisan Nabi SAW. Dia benar-benar tersentuh. Dia berdiri dari tempat duduknya lalu menuju ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Pada saat itu, waktu dia diutus oleh orang-orang Quraisy, dia pergi dalam kondisi wajahnya marah. Namun pada saat dia kembali, wajahnya penuh kekaguman pada Al-Quran. Maka pada saat tiba Darun Nadwa, orang-orang Quraisy berkata, demi Allah sungguhnya ia telah kembali dengan raut wajah bukan seperti pada saat dia pergi. Pergi tadi marah. Sekarang dia pulang dalam kondisi dia kayak takjub dengan sesuatu. Lalu mereka bertanya, ada apa dengan wahai Walid? Walid mengatakan, demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah, sungguh perkataannya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, sangat indah. Juga sangat jelas. Karena bahasa kita. Perkataannya, perkataan tertingginya sungguh telah berbuah. Maksudnya yang paling bagusnya langsung menyentuh. Dan perkataan yang paling sederhananya telah mencukupi memberikan jawaban. Dan pastilah perkataan ini akan menang dan tidak akan terkalahkan. Nabi SAW teman-teman diberikan Al-Quran ini, ya, karena kaumnya pada saat itu sangat menjunjung tinggi sastra Arab. Sehingga mereka faham benar bagaimana susunan kata-kata bahasa Arab sesuai dengan sastra yang mereka pelajari. Melihat keadaan Walid yang sudah berubah, orang-orang Quraisy yang berada di Darun Nadwa berkata, wahai Abul Walid, ya, wahai Al-Walid, ya, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Al-Walid mengatakan tidak. Tapi demi Allah aku belum pernah mendengar perkataan seindah itu dan sesempurna itu. Mereka mengatakan itu hanya syair. Dia penyair. Al-Walid mengatakan demi Allah, tidak seorang pun dari kalian lebih tahu tentang syair dari aku. Aku tahu segalanya, lebih pintar daripada kalian tentang syair. Dan yang disampaikan Muhammad bukan syair. Ini kan orang terpintar Quraisy yang diutus ya. Allah balik orang pintarnya ini lalu membatalkan semua argumentasinya orang Quraisy, ya. Tapi dasarnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti syaitan. Lalu mereka bilang, kalau begitu Muhammad itu peramal atau penyamun. Al-Walid mengatakan, aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Mereka berkata, kalau begitu dia orang gila, kesurupan, kerasukan syaitan. Al-Walid mengatakan, aku tahu semua ciri-ciri serta sifat-sifat orang gila, juga yang kerasukan. Tidak ada sedikit pun pada Muhammad. Orangnya tenang, berwibawa, omongannya jelas, nggak ada tanda-tanda orang kesurupan.
Lalu mereka mengatakan, kalau gitu dia penyihir. Dia telah menyihir kamu. Al-Walid mengatakan, aku sangat tahu dan kenal penyihir-penyihir. Beserta perilaku-perilaku mereka. Tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Aku tahu semua, tapi ini bukan. Mereka berkata, engkau telah membuat kami bingung. Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Al-Walid berkata, aku menyarankan dua hal. Ini panjang lebar kita mengingatkan kembali pelajaran terakhir ya, supaya connect nanti bahasannya. Apa kata Al-Walid kepada orang Quraisy? Saran saya ada dua. Yang pertama, kalian mengikutinya. Beriman saja, karena ini benar ajarannya. Apalagi dia tidak mau mengharapkan harta dari kita, nggak mau wanita, nggak mau kedudukan. Dia biarin kita dengan harta kita, biarin kita dengan keluarga kita, nggak ada yang diganggu. Dia cuma minta kita beralih dari sembah berhala benda mati kepada Allah. Lalu kita patuh pada Allah, itu saja. Mereka menjawab, tidak mungkin. Kami tidak mau meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid mengatakan, kalau begitu ya tidak ada lagi opsi kedua. Ya, biarkan dia berdakwah kepada siapapun. Jangan diganggu. Kalian tidak mau beriman ya sudah, tidak usah. Tapi jangan ganggu dia, biarin dia berdakwah. Bila dia benar dan banyak pengikutnya, maka yang mulia juga kalian, karena satu suku, orang Quraisy. Ya. Namun jika dia terbunuh, ya itu yang kalian inginkan. Ya. Maka mereka menjawab, demi Allah kami tidak setuju semua. Semua tokoh-tokoh Quraisy tidak setuju. Karena dua-duanya ini bagi mereka kemenangan bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Walid mengatakan pada saat lihat kaumnya lagi bingung, ya kalau kalian memang betul-betul mau, mungkin yang paling dekat, karena kita nggak bisa tuduh apapun kecuali kalian bilang dia penyihir. Karena dakwanya ini bisa memisahkan suami istri, orang tua sama anak. Subhanallah, kata ahli sejarah apa? Al-Walid ini hampir teman-teman sekalian menjadi penyebab hidayah kaumnya. Hampir dia panen semua pahala kaumnya kalau mereka. Karena mereka sudah terbantahkan argumentasinya. Dan dia juga adalah orang yang dianggap paling cerdas. Makanya dikirim untuk berdebat dengan Nabi SAW. Namun karena dia terbawa dengan fanatisme kesukuannya, rasisnya. Maka dia pun akhirnya memojokkan Nabi SAW. Seraya mengatakan, katakan saja penyihir. Ya. Dan pada saat itu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan langsung ayat Al-Quran dari ayat 11 sampai ayat 30 dalam surah Al-Muddathir, surah nomor 74 tentang Al-Walid. Itu turun ayatnya sementara dia masih hidup. Bagaimana dia mengalihkan orang dari hidayah. Dan bagaimana seharusnya kita ambil orang teman-teman sekalian di sini, kita harus komitmen berpegang pada kebenaran. Jangan mudah berubah-berubah. Kalau sudah benar-benarnya, ikuti saja sampai meninggal. Jangan berubah-berubah. Ya, bahasa lainnya adalah istiqomah, konsisten gitu ya. Al-Muddathir teman-teman bisa buka di aplikasi Al-Qur'annya, surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30 turun tentang Al-Walid ibn Mughirah. Bunyinya, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa badina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid." كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Ini nanti kita titik beratkan ya. Wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ayat 11 terjemahnya. Langsung turun ayat itu ya. Biarkanlah aku bertindak kata Allah terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Ini Al-Walid. Jadi Allah SWT mengambil alih hukumannya. Udah gak usah kau bicara hai Muhammad. Selesai. Kau udah sampaikan tugasmu selesai. Nah ini juga berita gembira buat para dai dan para ulama. Cukup Anda sampaikan. Kita nggak usah paksakan hidayah kepada manusia, itu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan saja. Udah, orang terima, orang tidak terima itu bukan urusan kita. Kalau orang membangkang, justru berusaha menjatuhkan dakwah Islam, ini yang terjadi. Allah mengatakan, hai Muhammad, biarkan aku yang bertindak langsung terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Ini luar biasa, Allah yang ambil alih. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari murkahnya dan Allah selalu masukkan kita di bawah rahmatnya. Allah pencipta, maha kuasa. Ya. Ayat 12-nya. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Ini Al-Walid, aku yang ciptakan. Aku yang berikan dia harta kata Allah. Ayat 13-nya. Dan aku juga berikan anak-anak yang selalu bersama dia. Ya. Di antara hikmah yang sangat besar teman-teman sekalian dan nikmat terbesar bagi seseorang.
hartanya melimpah, ya, dia sehat, hartanya melimpah dan ada anak-anak bersamanya. Ayat 14. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Aku jadikan dia tokoh masyarakat. Harusnya sinyal hidayah datang dia tinggal beriman gitu ya. Ayat 15-nya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Artinya Al-Walid ini selalu memohon agar Allah tambah gitu ya. Ayat 16. Sekali-kali aku tidak akan menambahnya kata Allah. Karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Setelah menentang ini Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad selesai. Nggak ada lagi kehidupan kebahagiaan buat dia. Hartanya akan habis, dia akan binasa dan di dunia, di akhirat dia pun akan masuk neraka. Ayat 17. Aku akan membabadinya mendaki pendakian yang memayahkan. Susah hidupnya sesudah ini. Ayat 18. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang telah ditetapkannya. Dia berpikir waktu dia mendengar ayat tadi sudah mulai merenung. Ayat 19. Maka celakalah dia. Bagaimana dia tiba-tiba berubah dan menetapkan hal yang lain. Ya. Ayat 20. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkannya. Bagaimana dia beralih. Ayat 21. Kemudian dia mulai berpikir. Waktu kaumnya menolak penawaran-penawaran argumentasi dia. Ayat 22. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Mulai berpikir, apa ini saya harus tenangkan kaum saya. Bukannya dia terus menegakkan hujah dan argumentasi pada mereka supaya mereka beriman gitu ya. Kemudian ayat 23, dia berpaling dari kebenaran. Udah, gak apa-apa deh, bilang aja dia penyihir. Dan menyombongkan diri. Ayat 24, lalu dia berkata Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ayat 25-nya, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ayat 26, langsung Allah ancam karena dia menjelek-jelekkan Al-Quran ya. Kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Ini tadi yang saya bilang kita fokus ya. Allah balas, masih hidup sudah Allah camkan, dia akan masuk ke dalam neraka. Ayat 27, tahukah kamu apa neraka sakar itu? Ayat 28, sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya betul-betul akan membinasakan. Ayat 29, neraka sakar adalah pembakar kulit manusia. Na'udzubillah dari neraka ini ya. Ya, dan kita dianjurkan kalau dengar ayat tentang neraka, kita berlindung kepada Allah minimal 3 kali, bisa sampai 7 kali. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 hari dalam sehari atau 7 kali dalam riwayat lain, neraka akan berkata, ya Allah selamatkan dia dari aku karena dia berlindung kepadamu dariku. Dan kalau kita juga minta kepada Allah dalam 1 hari 3 kali atau sampai 7 kali surga akan merespon selain mengatakan, ya Allah masukkanlah dia ke dalamku karena dia memohon kepadamu untuk dimasukkan ke dalamku. Di ayat 30 terakhir Allah mengatakan, dan di dalam neraka itu dijaga dengan 19 malaikat. Karena langkah berdialog dengan Nabi SAW ini juga tidak berhasil, ya, maka mereka sepakat mengambil langkah yang lainnya, yaitu membunuh Nabi SAW dan menyusahkannya. Mereka berusaha setiap kali ketemu Nabi mencaci maki Nabi. Setiap kali Nabi tawaf depan Ka'bah dicaci maki. Berusaha untuk disakiti. Ya. Akhirnya satu waktu ya mereka mencaci maki Nabi SAW dengan hal yang betul-betul menyakitkan. Gitu ya. Maka Nabi SAW pun berkata pada mereka. Seraya menghadap ke Quraisy mengatakan, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian hingga kalian terbunuh semuanya. Dengan marah Nabi SAW sampaikan itu. Mendengar kata-kata tegas dari mulut Nabi SAW yang Nabi selama ini selalu diam. Tiba-tiba mereka semua ketakutan. Lalu mereka datang mengatakan, wahai Muhammad maafkan kami tidak bermaksud sampai pada masalah tersebut. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan mereka. Setelah mereka kembali duduk di Darun Nadwa, mereka saling menghardik. Lalu mereka mengatakan satu sama yang lain, kenapa tadi kita tidak melawannya? Kenapa kita tidak membunuhnya? Kenapa justru kita datang minta maaf hanya dengan satu kata yang keluar dari mulutnya? Lalu mereka saling mencaci satu sama yang lain. Lalu mereka sepakat besok mereka akan menyakiti Nabi SAW. Keesokan harinya, Nabi SAW lagi tawaf. Mereka datang lalu mengatakan, hai Muhammad, engkaukah yang kemarin telah mencaci maki kami dan mengancam kami? Lalu mereka mengoroyoki Nabi SAW. Satu orang melawan sekian puluh orang. Waktu itu Nabi SAW melawan mereka, ya, semampunya. Datanglah Fatimah radhiyallahu anha berusaha menyelamatkan Nabi SAW, tapi Fatimah wanita tidak mampu radhiyallahu anha. Maka beliau pun pergi menuju ke Abu Bakar. Ini subhanallah dalam sejarah umat Islam sangat nyata ya. Fatimah minta tolong pada Abu Bakar. Ini membantah ocehan-ocehan orang-orang Syiah naudzubillah yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat gitu ya. Dan seakan-akan Abu Bakar membenci Fatimah. Ini tidak benar. Maka Fatimah pun datang radhiyallahu anha al-batul kepada Abu Bakar lalu menceritakan. Lalu Abu Bakar pun segera radhiyallahu anhu datang dan membela Nabi SAW dan mengatakan, apakah kalian akan membunuh ya, membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Nah ini
bahasan kita yang lalu teman-teman sekalian. Ya mohon maaf sedikit saya ambil waktu karena saya berpikir ini untuk mengingatkan kembali ya. Karena sirah ini kan kita tahu dia bersambung ya. Sekarang kita masuk Islamnya Hamzah dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah ini luar biasa. Ini satu kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin karena Hamzah ini paman kandung Nabi dan sangat ditakuti dan disegani oleh orang-orang Quraisy ya. Setelah kejadian tadi, pemuka-pemuka Quraisy makin berani dan hampir setiap ketemu Nabi SAW mereka mengolok-olok beliau, mereka mencaci maki. Sampai satu hari Abu Jahal tiba-tiba datang dan mencaci maki SAW dengan cacian yang belum pernah ada mencaci seperti itu. Walaupun dalam buku-buku saya tidak disebutkan apa caciannya dan tidak perlu juga kita tahu ya. Tapi yang jelas sangat menyakiti. Ya. Dan Nabi SAW diam saja. Tidak membalasnya sama sekali. Ada seorang wanita dari orang belum beriman, orang kafir. Dia mendengar itu, dia pun tidak tahan mendengar cacian tersebut. Maka dia segera keluar dari Masjid Haram dan menemui Hamzah, paman Nabi. Kan dia tahu Hamzah ini sangat disegani oleh Quraisy. Lalu dia berkata, waktu itu kebetulan Hamzah baru pulang habis berburu ya. Dan terkenal sekali beliau sangat kuat secara fisik. Yang jelas teman-teman sekalian, ada beberapa riwayat menyebutkan kalau Hamzah ini saking kuatnya secara fisik berburu singa biasanya ya. Yang jelas itu sebelum Islam. Hamzah ini waktu perempuan ini menyampaikan, dia mengatakan, hai Hamzah, apakah engkau tidak tahu kalau ponakan Muhammad lagi dicaci maki sama Quraisy dan Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal, lagi caci maki. Belum pernah saya dengar cacian separah itu. Belum pernah saya dengar seburuk itu. Maka Hamzah mengatakan, apakah tidak ada yang membelahnya? Kata perempuan tersebut, tidak ada dan sekarang masih dicaci maki. Maka Hamzah tidak pakai nunggu, langsung segera mendatangi tempat tawaf. Dan orang-orang Quraisy yang sudah mencaci maki Nabi SAW, mereka lagi kumpul di Darun Nadwa. Maka tanpa banyak bicara, Hamzah pun langsung mendatangi Abu Jahal, ya, yang lagi dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Tanpa banyak bicara, langsung memukul kepala Abu Jahal. Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan keras hingga kepalanya berdarah, deras sekali darahnya. Seraya mengatakan, apakah engkau mencaci maki Muhammad ponakanku, sementara aku adalah penganut agamanya? Nah ini perkataan yang diucapkan oleh Hamzah. Hamzah pun tidak tahu kenapa dia ucapkan kata-kata itu. Dia terlalu emosi, terbawa emosinya karena kenapa kok Abu Jahal ini, masih kerabat ini, kok caci maki ponakannya dia. Dan Abu Jahal siapa dibandingkan Hamzah, tidak ada kedudukannya di mata Hamzah gitu ya. Walaupun dia salah satu pimpinan Quraisy ya, karena waktu itu Quraisy tidak ada raja secara khusus, tapi kepala-kepala suku semua mereka sering rembukan di Darun Nadwa. Lalu Hamzah pun menghadap ke Quraisy seraya berkata, siapa di antara kalian yang berani melawanku? Silakan. Sudah kita mati-matian hari ini, saling bunuh-membunuh. Sewaktu mereka akan mengeroyoki Hamzah, Abu Jahal lalu berkata, jangan, biarkan dia. Saya telah salah mencaci maki ponakannya berlebihan. Jadi orang Quraisy memang tadi mau keroyokin, tapi mereka bisa dikalahkan oleh Hamzah semua. Dan Abu Jahal tahu betul, kalaupun mereka lawan Hamzah pasti kalah nih. Ya. Maka dia bilang jangan, tidak usah. Keributan makin panjang nanti. Saya yang salah-salah mencaci maki berlebihan ponakannya. Dengan kejadian tadi, Hamzah radhiyallahu anhu telah menolong Nabi SAW, tapi dia masih dalam keadaan kufur ya. Masih penyembah berhala. Tapi dia berkata pada dirinya, bagaimana kau memukul ponakanku Muhammad, mencacinya? Bagaimana kau mencacinya sementara aku menganut agamanya? Dia terus waktu pulang ke rumah berpikir tentang kata-katanya itu. Hamzah mulai berpikir, kenapa aku bilang tadi aku dalam agamanya Muhammad sementara aku tidak menganut agamanya? Bagaimana sekarang aku menghadapi permasalahan ini? Apakah memang aku harus mengikuti agama Muhammad sementara aku sendiri belum mempelajarinya, belum mengetahuinya, ya? Atau aku harus balik kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kemarin perkataanku salah nih, aku bukan penganut Muhammad, dan itu hanya menjatuhkan ponakanku sendiri. Maka dia pun akhirnya bingung semalaman, lalu dia berdoa. Hamzah berdoa mengatakan, ya Allah, bila agama Muhammad benar, maka tanamkan hal tersebut dalam hatiku. Bila tidak, maka berikan aku solusi dalam menghadapi masalah ini. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, Hamzah kan menyembah berhala, apakah dia juga menyembah Allah? Jawabannya iya. Karena orang-orang Mekah, kalau Anda masih ingat di awal kajian kita kan membahas sirah Nabawi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dan ada rangkaian ibadah haji, orang-orang Mekah berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mengubahnya adalah seseorang yang bernama Amru ya, bin Luhai. Orang ini yang telah membawa berhala lalu membuat masyarakat Mekah beralih
Ya, dari menyembah mengesahkan Allah jadi menyembah berhala. Makanya kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka isi perutnya keluar karena dia mengubah ajaran Ibrahim. Jadi mereka itu tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, mereka tahu juga tawaf itu ibadah, gitu kan? Tapi mereka syirik, menyekutukan Allah. Mereka datangkan patung-patung, mereka berdoa sama Allah, mereka juga berdoa sama patung-patung tersebut. Mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih juga untuk patung-patungnya. Jadi mereka sekutukan Allah, itu namanya syirik. Dan ini tidak boleh tentunya ya. Allah marah sekali dengan orang yang syirik. Allah tidak butuh partner. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Hamzah pun berpikir, ini gimana solusinya? Akhirnya keesokan harinya, dia merasa tenang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan dia pun akhirnya mendatangi Nabi dan menyatakan 2 kalimat syahadat. Dia masuk Islam. Dan dengan masuk Islamnya Hamzah, maka orang-orang Quraisy jadi khawatir untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Karena yang ada bersama dia adalah singanya Allah, ini luar biasa. Satu orang bisa berantem sama semua Quraisy gitu ya. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dengan masuk Islamnya Umar. Ya, setelah masuk Islamnya Umar, maka muslimin jauh lebih kuat. Di sisi kanan setiap keluar didampingi oleh Hamzah, di sisi kiri biasa didampingi oleh Umar. Maka tidak ada yang berani mengganggu kaum muslimin setelah itu. Ya, ini berarti menandakan memang dakwah ini membutuhkan orang-orang yang kuat. Ya, secara fisik, punya jabatan, punya keberanian. Supaya bisa menolong dan menopang agama ini. Itu kisah masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan berjalanlah hidup beliau, belajar dan segala macam. Dan beliau termasuk orang yang tidak diganggu-ganggu lagi oleh orang-orang Quraisy. Maksud saya di sini karena orang-orang yang masuk Islam kan biasanya tetap diganggu oleh Quraisy ya. Ada yang dipukul oleh orang tuanya, ada yang diusir oleh kerabatnya, ada yang dibunuh kalau mereka budak-budak ya. Tapi Hamzah karena tokoh Quraisy orang tidak berani diganggu. Dan dia akhirnya hampir setiap hari duduk bersama ponakannya Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kisah masuk Islamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari suku Al-Ghifar. Terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifar. Al-Ghifar ini ya, suku Ghifar ini teman-teman suku perampok. Ya, mereka suka merampok gitu ya. Nah, yang termasuk awal masuk Islam adalah Abi Dzar radhiyallahu anhum. Dan Abi Dzar ini ya, walaupun dari suku yang terkenal perampok, namun dia termasuk orang yang suka mencari kebenaran. Masih mau memperbaiki keadaannya gitu ya, tidak mau selalu bercampur dan mendukung kemungkaran dari kaumnya gitu. Maka Abi Dzar pun akhirnya sempat ngobrol-ngobrol dengan adiknya atau salah satu kerabatnya ya. Tepatnya adiknya bernama Unais. Unais ini punya kedudukan juga di suku Ghifar. Lalu Unais ya diutus oleh Abi Dzar untuk pergi mencari informasi gitu ya ke Mekah. Pada saat itu, namun ia mendengar kalau di Mekah itu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, maka dia mengutus adik yang bernama Unais ya untuk mencari informasi ke Mekah. Pada saat itu tokoh-tokoh Quraisy sepakat ya bahwa hukuman akan sangat berat diberikan bagi orang yang ya menceritakan tentang dakwah Nabi SAW, memberitahukan tentang keberadaan Nabi SAW, membiarkan orang menyebarkan Islam, itu semua dihukum. Ya. Bahkan kalau perlu dihukum mati dan tidak ada hukumannya. Ya, itu saking ketatnya pada saat itu di Mekah. Lalu pada saat Unais menanyakan kepada orang-orang Mekah tentang Nabi SAW, maka langsung digebukin. Digebukin babak belur. Lalu dia pun pulang, ketemui kakaknya Abi Dzar, lalu dia mengatakan, ya, sungguh ya tidak ada informasi yang bisa aku dapati. Nanya namanya saja, orang yang kau bilang itu aku sudah digebukin, babak belur seperti ini. Maka Abi Dzar pun mengatakan kalau gitu aku akan pergi sendiri. Udah nggak usah kamu, selesai tugas aku yang jalan. Masuklah Abi Dzar ke Mekah. Dan dia khawatir juga tentunya karena dia satu orang, satu Quraisy, satu suku besar. Nyawanya bisa melayang, ya. Maka dia tidak bertanya kepada siapapun. Dia diam aja. Dia mencari tahu informasi sendiri. Dan dia mencoba selama 3 hari berturut-turut mencari tapi tidak ada berita. Karena betul-betul dikekang. Gak bisa bertanya. Pokoknya bertanya sedikit aja. Kamu tahu Muhammad gak? Udah langsung dikeroyokin. Gitu kan. Ia juga mengatakan, ya, kalau dia juga bilang dia orang dari luar Mekah, maka nanti orang pada bertanya-tanya. Biasanya orang datang di luar itu cari pekerjaan atau dia bisnis gitu ya. Nah, ini kenapa datang ke Mekah?
Tetap dimata-matai, dicurigain gitu ya. Nah sementara dia di Mekah tidak kenal orang-orang. Dia tidak punya bekal makanan. Maka pada saat itu dia pun meminum zam-zam. Ya. Dan dia subhanallah dalam beberapa riwayat menyebutkan dia sampai 40 hari. Ya. Ada 30 hari dan 40 hari minum zam-zam saja. Gak makan gak apa. Dan dia hidup subhanallah. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan sekaligus obat. Ya. Jadi memang zam-zam ini punya kedudukan sendiri gitu. Abi Dzar radhiyallahu anhu terus saja tinggal di Mekah menunggu berita hingga tiba suatu malam. Seluruh masyarakat Mekah tidur dan tidak seorang pun berada di sana kecuali kata Abi Dzar aku sendiri. Aku coba tunggu sampai malam. Biasanya kalau malam orang tidur aku juga tidur. Sekarang malam ini aku tidak mau tidur. Nunggu apa nih kira-kira terjadi. Begadang pokoknya malam ini. Tiba-tiba ada 2 orang budak wanita mendekati Ka'bah. Lalu aku berkata kepada dalam diriku sendiri. Mereka berdua hanyalah budak wanita. Bukan tokoh masyarakat. Karena wanita mulia waktu itu tidak keluar malam-malam. Ini budak-budak. Ya, yang bisa diperlukan. Dan tidak akan melaporkan pertanyaanku. Lalu aku bertanya pada mereka. Apa yang kalian ketahui tentang agama yang baru? Mereka menjawab, untuk apa kau bertanya tentang agama baru itu? Lebih baik engkau sembah Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah masih ingat kisahnya? 2 orang yang saling menyukai, pernah kita sampaikan dulu ya. Isaf laki-laki, Na'ilah perempuan. Dari Yaman, Isaf waktu lamar Na'ilah, ya, terus ayahnya Na'ilah nolak. Maka mereka janjian di musim haji ya untuk bertemu, tapi sementara di depan Ka'bah, wa na'udzubillah, pada saat orang-orang lagi tidur semuanya, mereka berzina. Maka Allah kutuk menjadi patung. Nah orang-orang Quraisy waktu awal-awal kejadian itu menaruh patung Isaf di Bukit Safa dan menaruh patung Na'ilah di Bukit Marwah. Setiap orang sa'i orang jadi belajar. Oh ini hati-hati jangan buat dosa apalagi zina depan Ka'bah gitu ya. Allah bisa hukum wa na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Maka pada saat itu turun-temurun Isaf dan Na'ilah jadi pelajaran sampai nanti ya datang Amr bin Luhai yang tadi mengubah ajaran Nabi Ibrahim AS. Kemudian membawalah ya patung Isaf Na'ilah dekat Ka'bah lalu disembah gitu. Makanya waktu budak-budak ini bilang, untuk apa kamu tanya agama baru kepada Abi Dzar? Lebih baik kamu sembah Isaf dan Na'ilah. Mereka 2 budak wanita tidak tahu kisahnya Isaf Na'ilah ini. Abi Dzar tahu. Lalu Abi Dzar mengatakan, menyembah patung yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Mendengar perkataan Abi Dzar, kedua budak itu langsung berlarian mencari orang-orang Quraisy untuk melaporkan sambil berteriak-teriak. Saat mereka berdua tiba di luar lokasi Ka'bah, mereka bertemu dengan Nabi SAW yang sedang bersama dengan Abu Bakar yang ingin tawaf. Nabi SAW sama Abu Bakar kena tahu kalau siang, pagi, sore ini biasa digebukin, dimarahin dan dicaci maki kan gitu kalau lagi tawaf. Maka mereka tunggu orang-orang Quraisy tidur kosong Ka'bah mereka tawaf. Subhanallah budak wanita ini lari-lari. Mau melaporkan tentang Abi Dzar, kuasa Allah SWT. Yang mereka temuin bukan orang Quraisy tapi mereka bertemu Nabi SAW dan Abu Bakar. Dan 2 budak ini tidak kenal wajah Nabi dan wajah Abu Bakar. Maka Nabi SAW bertanya kepada keduanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, di dekat Ka'bah ada orang yang mencaci maki Tuhan. Maksudnya patung-patung mereka. Karena tadi menghina Isaf dan Na'ilah ya. Maka Nabi SAW dan Abu Bakar bergegas menemuinya. Dan ternyata dia adalah Abi Dzar. Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, saya Abu Dzar. Nabi SAW berkata, aku adalah Muhammad. Maka Abu Dzar pun berkata, engkau orang yang aku cari. Lalu mereka duduk dan Abi Dzar pun radhiyallahu anhu hanya masuk Islam. Abi Dzar berkata, wahai Rasulullah, aku ingin belajar lebih banyak. Nabi SAW menjawab, sekarang sulit. Kondisi dan karena tidak memungkinkan. Karena siapapun yang dari luar Mekah bertanya, Islam akan disiksa. Bahkan bisa dibunuh. Abi Dzar berkata, apa solusinya wahai Rasulullah? Kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Aku mau tahu lebih banyak. Masih mau duduk di sini belajar lagi. Melihat keinginan yang sangat kuat dari Abi Dzar untuk belajar Islam radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW berkata, besok pagi saat engkau melihatku keluar dari rumah, ikuti aku menuju rumah Al-Arqam. Ini salah satu sahabat yang umurnya masih 16 tahun radhiyallahu anhu, menjadikan rumahnya sebagai base camp dakwanya Nabi SAW. Abi Dzar pun akhirnya mengikuti saran Nabi SAW dan sempat belajar selama 2 pekan. Semua itu secara sembunyi-sembunyi. Lalu berkata kepada Nabi SAW, aku akan pulang ke kaumku untuk berdakwah. Lalu dia pun pulang kepada kaumnya ya selama 15 tahun lamanya.
Dan dia bertemu dengan Nabi SAW lagi setelah Nabi hijrah, dan tepatnya ya setelah suku Ghifar masuk Islam melalui tangan Abi Dzar. Ya. Jadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah sudah lama baru beliau datang. Kalau tidak salah pada saat juga perang sebelum perang Khaybar itu sudah perang Khaybar gitu ya. Maka itu yang terjadi pada saat pertemuan itu. Pada saat pertemuan itu dan masuk Islam suku Ghifar di tangan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan masuk teman-teman sekalian poin terakhir penutup ya, tentang dialog Quraisy dengan Nabi SAW. Pemuka-pemuka Quraisy berkumpul lagi, lalu sepakat mengajak Nabi SAW berdialog lagi, ya, dengan harapan ada solusi dalam masalah ini. Nabi SAW datang dan menjawab tantangan itu. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau mengaku sebagai seorang rasul? Kau bilang kau rasul, ini utusan Allah. Tapi engkau tidak menunjukkan pada kami mukjizat. Mana keajaiban-keajaiban seperti kisah nabi-nabi yang lain. Setiap nabi juga rasul membawa mukjizat. Nabi SAW menjawab, aku sudah menyampaikan pada kalian ayat-ayat Allah. Ini mukjizat, firman Allah, bukan perkataanku ini. Mereka berkata, tidak cukup. Engkau mau kami beriman? Maka buatkan buat kami agar tanah Mekah ini menjadi subur. Semuanya tumbuh-tumbuhan, sungai, tanaman-tanaman yang banyak, buah-buahan yang banyak. Nabi SAW menjawab mengatakan itu kembali kepada Allah. Bila Allah inginkan, Allah akan suburkan tanah kalian. Ya, dan mengeluarkan air yang kalian minta. Mereka berkata, tidak bisa hai Muhammad. Kalau begitu, hidupkan kembali orang-orang tua kami yang telah meninggal. Lalu kami akan beriman padamu. Kalau kau bisa hidupkan, tunjuk ayah si fulan, ibunya, bangunkan semua dari kuburan, hidupkan supaya hidup lagi bersama kami. Kalau kamu bisa, kami akan beriman. Dan juga jadikan Qusay bin Kilab termasuk orang yang dibangkitkan, pemimpin kami. Qusay bin Kilab ini salah satu kakek kesekiannya Quraisy gitu ya. Nabi SAW menjawab, aku tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal ya. Karena itu adalah haknya Allah. Kalau Allah inginkan itu Allah baru bisa lakukan. Saya tidak bisa. Mereka berkata, yang ketiga, engkau mengaku telah ketemu dengan malaikat. Perlihatkan kepada kami malaikat itu. Mana? Kau bilang malaikat datang, Jibril membawa kepada kamu risalah, mana dia? Nabi SAW menjawab, kalian tidak akan mampu melihatnya. Juga itu kembali pada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Bila ia ingin, ia akan memperlihatkan pada kalian. Bukan aku, bukan di tanganku itu. Ya. Mereka berkata, engkau belum menjawab apapun yang kami inginkan. Baiklah, engkau meminta kami beriman pada Muhammad. Sekarang permintaan yang keempat. Mintalah pada Allah agar memberimu segala macam kekayaan, agar kami mengikutimu. Buat semuanya harta yang kami pun tidak punya supaya ada padamu. Jadi kami yakin, oh iya ini memang utusan Allah. Nabi SAW menjawab, mendakwakan agama Allah maha tinggi bukan dengan kekayaan, tetapi dengan wahyu dan ketakwaan. Ya, tunduk kepada Allah. Bila Allah maha tinggi ingin, maka ia akan memenuhi permintaan kalian. Mereka berkata lagi yang kelima, engkau mengancam kami dengan beragam macam ancaman, datangkan ancaman-ancaman itu. Biarkan kami dihantam, dipukul, dihancurkan oleh Allah. Jatuhkan kepada kami langit dengan berkeping-keping. Ya. Nabi SAW menjawab, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah pembohong wahai Muhammad, karena engkau sama sekali tidak dapat mendatangkan yang kami minta sebagai bukti kenabianmu. Dan sungguhnya engkau hanyalah diajarkan oleh seorang penyamun dari wilayah Yamama yang bernama Rahman. Karena mereka tahu namanya Allah cuma Allah. Mereka tidak tahu kalau Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang begitu. Melihat kejadian tersebut, salah satu pemuka Quraisy yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah berdiri berbicara. Dia bilang begini. Ini Abdullah berkata ya, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman padamu walaupun engkau terbang di atas langit, lalu engkau datangkan kitab dari langit yang aku bisa pegang dengan tanganku. Aku tidak akan beriman padamu kecuali kau terbang ke langit. Ya. Bawa buku dari langit, turunkan dan aku pegang dengan tanganku. Setelah itu pun, ya, aku tidak mau ya, mengakui keimanan kepadamu dan aku hanya mengatakan kau penyihir. Setelah itu hampir semua pemuka Quraisy berdiri lalu berkata, kami tidak beriman padamu hai Muhammad, datangkan kecuali engkau datangkan Allah dan seluruh malaikat-malaikat. Allah gambarkan itu dalam surah Isra, dialog ini ya. Surah nomor 17 ayat 90 sampai 96. Silakan Bapak Ibu buka di aplikasi Al-Quran di handphonenya.
Surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 90 sampai 96. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترك في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Ya. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. Ayat 90 terjemah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi buat kami. Tadi Mekah jadi subur. Ayat 90. Ayat 91. Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai di celah-celah kebun yang deras alirannya. Jadi kamu punya kebun-kebun, sungai-sungai mengalir. Ayat 92. Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, ancaman. Ya, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Ayat 93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, jadi kaya raya. Minta harta yang kami belum pernah miliki. Atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang bisa kami baca. Katakan hai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang rasul atau utusan? Ayat 94. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepadanya. Kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Masa manusia sih utusannya Allah, kenapa bukan malaikat gitu ya. Ayat 95. Katakan hai Muhammad, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi sebagai penghuni bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka juga seorang malaikat sebagai rasul. Ayat 96-nya katakan, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini subhanallah, mereka membangkang gitu ya. Lalu setelah itu turun lagi surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 4 sampai ayat 11, berurut turun ayat ya. Al-An'am surah nomor 6 ayat 4 sampai ayat 11. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai pada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Mendustakan, memang tidak mau percaya gitu ya. Jadi anda kalau hadir di pengajian, tujuan anda memang membangkang, susah, tidak akan masuk ilmu itu. Tapi kalau anda datang memang mau belajar, baru bisa anda fahami. Selanjutnya ayat 5 Allah mengatakan, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran tak kala sampai kepada mereka. Maka kelak akan kami sampaikan kepada mereka kenyataan berita-berita yang selalu mereka olok-olok itu. Alam yarau kam min qablihim min qarnin ahlaknahum alam yarau kam min qablihim min qarnin ahlaknahum makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka telah memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu dan kepada orang-orang Quraisy, ya. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang baru. Ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan hai Muhammad di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu akan mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Mereka juga akan dustakan walaupun engkau bawa buku yang mereka minta, walaupun engkau punya kekayaan, walaupun apa yang mereka minta semua engkau berikan, mereka tetap akan dustakan karena mereka tidak mau percaya. Ayat 8. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad malaikat-malaikat?
Katakan hai Muhammad, kalau kami turunkan kepada mereka malaikat, kepada Muhammad SAW malaikat untuk menemaninya, maka tentu selesailah urusan ini. Maksudnya akan Allah turunkan mereka untuk membinasakan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka tidak akan diberi tangguh sedikit pun. Allah tidak turunkan malaikat kecuali untuk urusan penting. Ayat 9-nya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalaupun kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia sebagai seorang laki-laki, dan kami jadikan dan tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri sendiri, dan kami pun pasti tetap akan mendapatkan orang-orang Quraisy itu. Kalau malaikat sudah jadi manusia, menjelma jadi laki-laki dan pakai baju seperti laki-laki manusia, mereka juga tetap akan meragukan. Dan sudah juga mencontohi malaikat, karena beda alamnya dengan kita. Kalau para rasul sekarang, seperti Nabi Muhammad SAW, saya kita to the point ke beliau, manusia biasa. Seperti kita, dari sperma, sel telur, bayi, mengandung di perut ibunya, alaihissalam, kemudian lahir jadi bayi. Seperti anak-anak biasa umumnya, seperti kita. Tumbuh besar, remaja, menikah, punya angan-angan, baru dinobatkan jadi Nabi, diutus pada saat umur 40 tahun. Ayat 10-nya, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sungguh telah diolok-olok hai Muhammad beberapa rasul sebelum kamu. Tidak usah kau sedih hai Muhammad. Yang mereka lakukan ini sudah biasa mereka lakukan terhadap nabi-nabi. Wahai para dai dan ulama, jangan khawatir kalau diolok-olok, itu biasa. Nabi-nabi aja begitu. Yang penting kita di atas hak yang benar, Allah akan datangkan orang yang hatinya bersih untuk bisa menerima dakwah tersebut. Tidak usah khawatir. Begitu para rasul. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW di ayat 10-nya ini, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sungguh hai Muhammad telah diolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang mencemooh itu di antara mereka azab atas cemoohan mereka. Ayat 11-nya, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Katakan hai Muhammad, jalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenapa Allah tidak langsung memberikan permintaan Quraisy kepada Nabi SAW. Kan tadi kesannya itu Nabi minta orang Quraisy, tapi Nabi belum penuhi karena Allah belum izinkan. Kenapa di sini Allah belum izinkan? Kenapa enggak langsung saja? Seperti waktu Fir'aun minta tanda-tanda besar Nabi Musa, keluarin tongkat jadi ular, tangan dari kantong atau ketiak keluar bercahaya. Allah menjelaskan. Kenapa? Dalam surah Isra. Perhatikan satu ayat ini. Ayat 59, surah nomor 17. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Surah Isra ayat 59. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda itu, kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Sama, orang Quraisy juga akan dustakan. Sebagaimana kami berikan kepada kaum Thamud. Kaum Thamud orang Arab juga. Kaumnya Nabi Saleh. Hanya sekitar 4 jam dari Madinah. Madain Saleh itu. Di sana mereka minta tanda-tanda kebesaran Allah. Minta unta dikeluarkan dari gunung batu. Keluar unta betina. Subhanallah. Tapi mereka pada saat lihat tanda-tanda kebesaran itu, kami telah berikan kepada kaum Thamud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tapi mereka menganiaya unta itu, dan kami tidak memberikan tanda-tanda melainkan untuk menakut-nakuti. Pada saat dialog itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sempat mengutus Jibril alaihissalam. Lalu berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Tuhanmu Allah memberikan salam kepadamu hai Muhammad dan menyampaikan kepadamu 2 hal. Ini dari permintaan orang Quraisy tadi, minta agar engkau suburkan Mekah, minta agar punya rumah dari emas, harta, minta turunkan malaikat, minta ketemu Allah, A, B, C, apa macam-macam mereka minta tadi. Kata malaikat Jibril, Allah berikan kamu 2 opsi. Sekarang kamu bisa minta, langsung kami kasih. Yang pertama, bila engkau ingin, maka bersabar dalam mendakwai mereka. Udah gak usah hiraukan permintaannya, berdakwah aja terus. Nanti agamamu juga akan menyebar. Atau, bila engkau mau, ingin, Allah akan penuhi semua itu. Detik ini juga semua berubah. Apa yang mereka minta, mereka saksikan semuanya. Malaikat datang, rumah dari emas, Nabi SAW terbang ke langit, membawa kitab, semua bisa dilihat. Semua bisa.
Allah akan kasih. Tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Tetapi kalau ada di antara tanda-tanda itu, satu saja, apalagi kalau semuanya didustakan oleh mereka, Allah akan menghancurkan semua kaum ini. Satu negeri ini bati semua. Gak akan ada lagi yang selamat. Karena yang mereka minta ini adalah tantangan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Saya bersabar. Dalam menghadapi mereka, saya berharap semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah. Melihat tidak ada lagi jalan untuk dialog dengan Nabi SAW. Dan tentu ini bentuk kesabaran Nabi ya. Ini note yang luar biasa. Bagaimana Nabi cintanya kepada umat manusia, kepada umat beliau, kepada kaumnya. Bisa saja beliau tadi diolok orang udah ya Allah binasakan. Ya Allah datangkan. Kan bisa saja Nabi tinggal terbang, ambil buku, kasih mereka. Tiba-tiba rumahnya Nabi berubah jadi emas. Mereka bisa saja depan mata. Tapi Nabi, Allah tahu ini akan mendustakan. Mereka bukan mengakui. Mereka akan tetap mengatakan ini sihir, ini sihir. Tetap aja. Maka dipilihkan pilihan. Kalau kau minta itu boleh Muhammad. Tapi kalau mereka dustakan, habis nih semuanya. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Saya bersabar. Dan saya berharap dari keturunan mereka nanti keluar orang yang beriman. Ada dari Al-Walid, ada Khalid ibn Walid beriman. Walaupun ayahnya kafir. Gitu kan? Kemudian lahir dari Abu Jahal. Ada Ikrimah bin Abi Jahal mati syahid. Ya. Di perang Yarmuk seingat saya. Kemudian juga ada lahir dari keturunan Safwan namanya ya, dari satu tokoh Quraisy juga yang mencaci maki Islam. Banyak lahir dari tokoh-tokoh Quraisy itu ya, yang akhirnya menjadi orang-orang yang beriman atas doa Nabi SAW. Yang jelas pada saat itu sudah tidak ada lagi jalan untuk berdialog dengan Nabi SAW, maka muka Quraisy sepakat mengundang seseorang pendongeng, pendusta. Namanya An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith ini ya, dia berasal dari kota Taif. Dia orang Quraisy tapi hidup di kota Taif gitu ya. Dan dia suka dongeng-dongeng. Orang datang dengar dongeng bohong. Tapi orang kena retorikanya bagus, orang dengar gitu. Setiap Nabi SAW berbicara dimanapun berdakwah, maka An-Nadhr punya tugas datang di sebelah Nabi cerita juga. Nanti biar orang pilih kira-kira yang mana gitu ya. Untuk mengalihkan orang dari majelis Nabi SAW. Beberapa hari sempat metode ini menarik. Jadi Nabi kalau ceramah sampaikan agama, dia juga datang bicara. Akhirnya orang beralih gitu. Jadi pecah konsentrasi masyarakat gitu ya. Namun setelah itu orang jadi bosan. Karena mereka mendapatkan An-Nadhr ceritanya tidak jelas. Dan subhanallah cerita dongeng kosong tidak menyentuh hati gitu kan. Lalu mereka kembali kepada Nabi SAW. Untuk mendengarkan. Tapi An-Nadhr bilang, ya, Muhammad tidak lebih baik dariku. Dia membual, aku pun membual. Dia bohong ini. Ya. Tetapi orang-orang tetap ada yang mendengarkan Nabi SAW. Dan bahasa Arab dongeng kosong itu asatirul awwalin. Ulama mengatakan, ulama tafsir, semua ayat yang ada asatirul awwalin berarti kembali kepada An-Nadhr bin Harithin. Allah menggambarkan dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 25. Al-An'am ayat 25. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu. Padahal kami telah meletakkan tutupan ya di atas hati mereka. Sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tidak akan mau beriman. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Tentu banyak sekali ayat tentang asatirul awwalin ya. Itu diantaranya. Seperti juga kita angkat satu ayat lagi dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami kehendaki kami bisa membacakan ayat seperti ini, Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Subhanallah, Allah SWT di sini memberikan gambaran pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau Allah mengetahui hati Anda suci,
pikiran Anda jernih, Anda mau cari kebenaran, bukan orang yang selalu sombong menolak kebenaran, maka Allah akan mudahkan hati kita dan pikiran kita bisa mencerna hidayah. Tapi kalau Allah temukan kita memang dasarnya kufur kepada Allah, pembangkang, cuma tahu menjatuhkan orang, sombong, maka Allah tutup, di sini dikatakan ditutup ya telinga mereka, ya Allah tutup hati-hati mereka. Jadi mereka tidak bisa faham, biar dengan ceramah apa sih yang dimaksud, tidak bisa faham. Kalau Anda rasakan itu hati-hati. Segera minta kepada Allah SWT agar dimaafkan, ya, agar Allah bukakan penutup hati dan telinga kita agar kita bisa mendengar. Karena telinga itu yang dimaksud ditutup adalah mereka dengar tapi ada sumbatannya, mereka nggak ngerti-ngerti. Itu berbahaya sekali, tidak bisa mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal waktu lihat itu, akhirnya orang tinggalkan juga An-Nadhr bin Harith, tidak sabar lagi. Lalu dia berkumpul dengan tokoh-tokoh Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad. Bila kalian mau membelaku dari keluarganya, setelah aku membunuhnya maka baik. Bila kalian juga tidak mau menolongku, setelah aku membunuhnya maka aku tetap akan membunuhnya. Maka serentak pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, pergi bunuhlah dia. Kami pasti akan membelamu. Keesokan harinya mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW, sementara Nabi SAW sujud depan Ka'bah. Ya, karena beliau SAW sujud, maka kalau beliau sujud selalu lama ya, maka pada saat sujud Abu Jahal datang dengan membawa batu yang sangat besar, tujuannya untuk melempar ke kepala Nabi SAW, dan saking besarnya batu itu sampai dia kesulitan mengangkatnya. Pada saat sudah dekat dengan Nabi SAW, ada satu kejadian, ini mukjizat Nabi ya, yang jarang orang tahu gitu ya. Tiba-tiba Abu Jahal lempar batu itu ketakutan dan lari cepat kembali ke orang Quraisy. Padahal belum sampai ke Nabi. Maka orang-orang Quraisy lalu mengatakan, hai Abu ya Hakam, Abu Jahal. Orang Mekah panggil mereka Abu Jahal. Dia panggil dia Abu Jahal. Abu Jahal itu orang bijaksana. Orang Islam panggil Abu Jahal orang bodoh. Karena kalau dia beriman, orang-orang Quraisy pada beriman. Dia dapat pahalanya. Lalu dia lempar waktu dia lari ketakutan. Orang Quraisy mengatakan, hai Abu Hakam, ada apa denganmu? Ya. Dia bilang, apakah kalian tidak melihatnya? Maka kata orang-orang Quraisy, apa yang kami lihat? Kami tidak lihat apa-apa gitu. Bukan kata kau niat untuk membunuhnya. Kata Abu Jahal, aku melihat di sebelah Muhammad ada seekor unta jantan yang sangat besar, geram, mengejarku dan akan menggigitku. Maka orang Quraisy semua kaget, terheran-heran. Ya, mereka mau dustakan Abu Jahal, ini pimpinan mereka. Tapi mereka nggak lihat unta itu. Subhanallah. Ya, dan ini adalah pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, agar Nabi tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Nah, sampai sini bahasan kita insyaallah. Kalau ada pertanyaan tentu silahkan. Kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan. Yang jelas bahasan kita tadi sudah mencakup, kita sudah ulangi tadi kisah sedikit Al-Walid bin Mughirah. Kemudian kita sudah bahas masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Abi Dzar. Dan kita juga sudah membahas bagaimana dialog orang-orang Quraisy dengan Nabi SAW yang mereka minta berbagai macam hal. Dan sudah dijelaskan panjang lebar tadi penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya Allah kedepannya kita akan coba masuk ke bahasan, masih bahasan kondisi di Mekah ya, yaitu beberapa jenis siksaan Quraisy kepada kaum muslimin. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.